Ya, baik. Untuk hari ini kita mulai laksanakan webinarnya yaitu di pukul 12.30 untuk waktu Indonesia Barat. Dan untuk waktu Indonesia Tengah dilaksanakan pukul 13.30. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk sedikit saya sampaikan, mungkin semoga karena webinar ini dilakukan siang hari, semangat Bapak Ibu sekalian tidak mempengaruhi suasana siang hari ini. Semoga tetap semangat karena masih di jam kerja ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk materi hari ini, yaitu temanya simulasi pengendalian kontrak konstruksi melalui RMPK. Jadi di sini sudah ada Bapak Suyadi Patmo selaku narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Suyadi. Selamat siang Bu Azizah. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. Pak. Selamat bergabung kembali Pak menjadi sebagai salah satu narasumber di Konsultan Indonesia pada periode 18 ini. Langsung saja Pak, untuk mengefisienkan waktu, mungkin kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Suyadi Patmo selaku narasumber untuk membawakan materi hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Yiyah sudah diberi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Kalau mungkin berada di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Azizah selaku moderator dan para audien yang hadir di ruang Zoom pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan kesehatan itu sangat berharga, sehingga kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, sehingga dengan adanya beliau kita bisa berada di saat ini dengan mengenal ajaran-ajaran yang beliau bawa. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, sahabat konsultan Indonesia, bahwa perkenalkan, saya Suyadi Patmo dari UKBPJ Kabupaten Rempang. Saya JF pengelola pengadaan barang jasa sekaligus advisor dari LKPP RI, yang mana pada siang hari ini kita akan melakukan sharing-sharing bersama terkait bagaimana sih setelah kita melaksanakan SPBJ, terkadang terkait dengan RMPK ini selalu terlewatkan. Bahkan bukan, padahal ini kewajiban daripada sebuah penyedia. Dari penyedia ini punya kewajiban untuk menyampaikan, namun terkadang PPK tidak meminta untuk melaksanakan paparan yang terkait dengan mutu yang akan diharapkan oleh pengguna jasa. Sehingga dengan adanya pertemuan siang hari ini, mari kita sharing bersama. Bukan berarti saya di sini merasa pinter gitu ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu semuanya sudah berpengalaman. Mungkin di sini juga ada yang selaku PPK, pengelola pengadaan barang jasa, mungkin dari Pokja, PP, barangkali juga dari penyedia. Ini mari kita sharing bersama, sehingga selaku
pengguna jasa nanti pada proses pelaksanaannya akan berjalan dengan baik, dan tentu juga bagi penyedia jasanya juga akan mampu memberikan kualitas mutu yang diharapkan oleh pengguna jasa. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu semuanya, sahabat konsultan Indonesia, izinkan kami untuk share screen pemaparan terkait dengan materi siang hari ini. Ini biasanya kalau dulu sharing-sharingnya malam gitu ya, ini memang spesial siang hari gitu ya. Ini yang memang mudah-mudahan sahabat semuanya tidak ngantuk ya, karena ini jam habis makan siang, juga jam-jam istirahat sehingga bikin ngantuk ya. Udah kelihatan Bu Jiza? Belum Pak, belum kelihatan Pak. Udah kelihatan Bu Jiza? Ya Pak. Udah kelihatan penuh apa belum Bu Jiza? Tidak Pak, belum kelihatan penuh Pak. Mungkin di ke atas Pak, bagian atas. Karena saya lihat ini ada di lembar ke-8. Ya sudah Pak. Udah penuh Bu Jiza? Iya Pak, sudah Pak. Mungkin bisa diperkecil sedikit Pak, biar ya. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya. Bagaimana kita bicara terkait dengan pengendalian kontrak konstruksi melalui RMPK, sehingga terkait dengan pelaksanaan daripada kegiatan ini ada dasar hukumnya, yakni di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di pasal 59 ayat 3, juga ada di peraturan pemerintah di nomor 14 ya. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor
22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 terkait dengan jasa konstruksi. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 tahun 2021 terkait dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang keempat, Permen PUPR Nomor 10 tahun 2021. Maaf Pak, slide-nya Pak tidak bergerak, tetap di tampilan yang pertama. Gitu ya. Ya Pak. Gimana Bu Jia? Sudah bisa diterima? Belum Pak, ini masih di tampilan pertama Pak, tampilan judul. Ya, naikkan. Bagaimana Pak Suyadi? Bagaimana Pak Suryadi, mungkin bisa saya ya, mohon maaf Bapak Ibu, narasumber kita sepertinya jaringannya tidak mendukung. Jadi saya hubungi dulu. Pak Suyadi sudah bergabung, Pak? Ya.
Pak Suyadi? Nggak bisa share screen, Bu. Mohon izin, Bu. Oh, nggak bisa share screen ya, Pak? Mohon izin. Atau mungkin Bu Yuyah yang share screen terkait dengan materi yang tadi sudah saya kirim. Saya download dulu materinya ya, Pak. Oke, siap, siap. Ya, sudah kelihatan ya, Pak? Baik, Pak Suyadi. Kurang besar ya, Bu ya? Kurang penuh ya? Sama ya? Satu. Ini bagian atas itu di slideshow-nya bisa ya? Oke, Bapak Ibu semuanya, kita ulangi kembali karena tadi ada gangguan teknis. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga kita bisa menerima materi, kita bisa sharing-sharing mulai dari awal hingga akhir acara nanti tidak ada kendala suatu apapun sehingga kita bisa menerima secara utuh. Mohon maaf tadi sempat kami keluar karena ada beberapa mungkin terkait dengan kendala. Oke, Bu Yaya, silakan. Pertama kita juga hari ini berbicara terkait dengan pengadilan kontra konstruksi melalui RMPK, gitu ya. Ini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan dasar hukumnya. Ini tujuan pengadaan barang jasa ada sesuai dengan peraturan lembaga nomor 12 tahun 2021 bahwa di situ ada kita bagaimana membelanjakan uang itu sesuai dengan baik itu dana APBN maupun APBD. Di sini diharapkan menghasilkan barang maupun jasa
tepat kualitas atau tepat mutu, tepat kuantitas, atau right quantity, tepat biaya atau right place, price itu ya, tepat waktu dan lokasi, right time and place, dan tepat penyedia atau right source gitu ya. Kalau memang di sini dirangkum menjadi 5R gitu ya, kalau bahasa kerennya gitu ya. Sehingga apa yang kita belanjakan nanti itu betul-betul sangat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh pengguna jasa. Lanjut Bu Cica. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud di RMPK itu sendiri? Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah sering dengar, sudah sering baca, yakni apa sih? Yakni dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, ada rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Ini yang mana harusnya dokumen RMPK ini dibuat oleh penyedia, manakala ketika nanti menyusun dokumen kontrak ini ada di dalamnya. Ketentuan ini sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 di pasal angka 1 pasal 1 angka 9 ini. Mudah-mudahan dengan hari ini kita sharing, Bapak Ibu semuanya mulai mungkin dari pengguna jasa, mungkin dari penyedia jasa, sehingga yang awalnya tahunya sedikit, tahunya setengah gitu ya. Dengan adanya mari kita mulai berubah untuk melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang mungkin hari ini tidak ada masalah, tapi terkait nanti ada hal-hal yang menjadi masalah pada proses pelaksanaan itu nanti akan menjadi kendala. Maka kalau memang ini dilaksanakan sesuai tahapan, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, nanti akan menghasilkan produk yang berkualitas atau hasil pelaksanaan konstruksi yang bermutu. Lanjutnya, Bu Cica. Ini terkait dengan tanggung jawab para pihak. Apa sih tanggung jawabnya dari pihak pengguna jasa atau pihak mungkin dari PPK, gitu ya, pejabat pembuat komitmen atau pejabat penandatangan kontrak, gitu ya. Ya, ini melakukan evaluasi dan menyetujui RMPK. Ini melakukan evaluasi dan menyetujui RMPK ini dilaksanakan pada saat pre-contract mapping gitu ya, atau PCM. Ini yang mana pihak pengguna jasa ini mohon maaf ya, ini jarang sekali melaksanakan. Kalau di kementerian banyak sudah berjalan, namun di dalam ini penggunaan APBD ini jarang sekali. Bahkan pernah saya juga menanya ke PPK, ini sudah dilaksanakan belum terkait dengan pemaparan RMPK ini ke dari penyedia bersama PPK, dan para pihaknya di situ juga ada pengawas gitu ya. Belum Pak, katanya kelamaan. Ini memang hal-hal inilah yang memang menjadi concern kita untuk selalu mengingatkan bahwa ini loh proses yang benar sesuai dengan tahapan, sehingga betul-betul terekam apa yang kita lakukan, kita laksanakan pada proses pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, yang ini mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan RMPK. Ini pengguna, jadi kita awasi. Kita awasi melalui siapa? Pengawas, konsultan pengawas gitu ya. Jadi baik itu PPK maupun konsultan pengawas ini juga mengawasi pelaksanaan sesuai dengan RMPK enggak, gitu ya. Dengan dokumen-dokumen yang sudah tersusun, apakah nanti kita evaluasi, kita monitoring gitu ya.
Selanjutnya, memastikan agar rencana mutu pekerjaan konstruksi selalu up to date sesuai dengan perubahan ruang lingkup pekerjaan. Ini memang terkait dengan RMPK ini bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan, kondisi pekerjaan, kondisi pelaksanaan, gitu ya. Sehingga pada saat penandatanganan di awal itu ada kemungkinan juga ada perubahan pada saat pelaksanaan. Jadi perlu dilakukan up to date, disesuaikan dalam proses pelaksanaannya. Jadi ini tanggung jawab daripada pengguna jasa. Kita memastikan, benar nggak sih penyedia ini melakukan update gitu ya, dilaksanakan tidak di lapangan gitu ya. Mungkin kita melihat speknya, bahan-bahannya ini sesuai nggak gitu ya. Kita pastikan bagaimana subkonnya, bagaimana nanti terkait dengan peralatannya, mutu peralatan, bagaimana terkait dengan mutu bahannya. Ini perlu kita lakukan evaluasi, kita melakukan pengawasan, kita harus memastikan betul supaya nanti pada akhirnya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan mutunya, seperti itu. Selanjutnya Bu Cia. Dan juga terkait dengan tanggung jawab daripada pengguna penyedia jasa apa sih ini? Ya ini terkait tanggung jawab terkait dengan RMPK di sini bahwa menyampaikan RMPK sesuai ketentuan penyusunan serta ruang lingkup dan persyaratan dalam kontrak. Ini. Jadi kalau di dalam kontrak terkait dengan RMPK ini memang ada beberapa yang disesuaikan, minimal ada rencana pelaksanaan pekerjaan atau book method statement, ada rencana pemeriksaan dan pengujian, ada pengendalian subkontrak atau penyedia jasa konstruksi dan pemasoknya. Ini perlu paling tidak di dalam paling sedikit berisi hal tersebut, hingga pada saat nanti pelaksanaan kita bisa gunakan sebagai bahan evaluasi. Sesuai enggak sih dengan mutu atau spesifikasi teknis yang kita harapkan. Yang kedua, menjelaskan RMPK dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan atau pre-contract meeting, pre-construction meeting gitu ya. Jadi di sini penyedia jasa menyampaikan ini paparan terkait dengan RMPK yang sudah disusun sesuai dengan spesifikasi teknis, sesuai dengan gambar, sesuai dengan peralatan dan personal material yang dibutuhkan pada saat melaksanakan penawaran. Selanjutnya, yang ketiga, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi. Jadi ini dilaksanakan sesuai RMPK. Yang selanjutnya, melakukan perubahan atau kaji ulang dokumen RMPK sesuai dengan perubahan lingkup pekerjaan yang ada. Kalau memang ada perubahan, di situ bisa disesuaikan, karena tadi bahwa diharapkan penyedia melaksanakan update terkait dengan RMPK ini sesuai dengan pelaksanaan. Jangan sampai RMPK-nya sesuai pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, sehingga ketika ada perubahan tidak dimasukkan di dalam dokumen tersebut. Selanjutnya, Bu Ziza. Next. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa apa sih pengendalian mutu ini diperlukan. Pengendalian mutu diperlukan
agar hasil pekerjaan secara keseluruhan dapat memenuhi kriteria yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan antara penyedia dan pengguna jasa. Ini dalam sistem manajemen mutu. Jadi kalau ada pengendalian mutu ini memang diharapkan para pihak ini memahami betul terkait dengan kualitas mutu pekerjaan konstruksi yang diharapkan oleh pihak pengguna jasa, pihak penyedia jasa. Jadi kedua belah pihak ini sangat memahami, sangat mengerti terkait dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Jadi bukan hanya pengguna jasa, tapi penyedia jasa juga membutuhkan. Karena ketika nanti mutunya kurang sesuai, tentu akan kena penalti. Ini yang memang bukan hanya dari sisi pengguna jasanya, namun juga dari sisi penyedia jasanya. Karena mutu ini harapan dari kedua belah pihak bagi para pihak. Jadi ketika mutunya sesuai, tentu tidak akan terjadi masalah, tidak terjadi kekurangan, tidak terjadi nanti keterlambatan atau sampai nanti harus perpanjangan waktu. Dan itu. Next, Bu ya. Ini pada saat mungkin pada saat kita baik itu penyedia maupun pengguna jasa, pada saat kita menerima laporan dari Pokja Pemilihan, sudah dilaporkan ya, nanti arahnya ke PPK untuk pelaksanaan SPBJ. Mungkin penyedia juga setelah dilakukan bintang menjadi pemenang, di situ semua pasti juga bingung apa sih yang akan kita laksanakan, apa sih yang akan kita lakukan pada saat nanti, apakah langsung mengerjakan. Ini yang memang banyak sekali yang mengalami kebingungan, bahkan yang menjadi awal pemikiran ini tanda tangan kontrak. Kalau sudah tanda tangan SPBJ, nanti kita melaksanakan. Padahal masih ada proses-proses yang panjang gitu ya. Sehingga bagi Bapak Ibu semuanya, baik dari PPK maupun penyedia jasa di sini, pada saat ini adalah merupakan tahapan pelaksanaan kontrak. Jadi ketika SPBJ, nanti ada proses rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ada belum lagi nanti penandatanganan kontrak gitu ya. Bahkan ini ada sebuah case gitu ya. Kenapa pada saat RMPK ini perlu dibahas gitu ya, pada saat pre-construction meeting atau rapat persiapan pelaksanaan kontrak gitu ya. Ini sangat perlu karena ini ada sebuah case gitu ya di salah satu BLUD gitu ya, bahwa pada saat PCM ini tidak dilaksanakan, maka pada saat di masa yang ke-9 yakni mobilisasi, di situ sudah dilakukan mobilisasi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan di dalam rancangan kontrak maupun di dalam dokumen penawaran, di situ disebutkan bahwa diberi uang muka sebesar 20%. Gitu ya. Pada saat mau penerimaan uang muka, di sini PPK membuat persyaratan-persyaratan yang mana tidak dimasukkan di dalam dokumen penawaran maupun di dalam syarat-syarat khusus kontrak di sini. Ini menjadi sebuah masalah, sehingga penyedia merasa, loh saya kok belum dikasih
uang muka ya, ini kok belum dikasih uang muka, ya, padahal saya sudah melaksanakan mobilisasi, saya menerima, padahal di situ ada terkait dengan uang muka ini. Nah, ternyata ini penting karena apa? Terkait dengan RMPK ini kita bahas terkait dengan mutu dengan spesifikasi teknis dari dua belah pihak, dari para pihak. Jadi nanti kita kumpul bareng pembahasan RMPK ini, kita penyedia paparan, di situ ada pihak penyedia jasa yang sudah tanda tangan kontrak, ada konsultan pengawas, ada PK-nya, sehingga pada saat tahapan di situ betul-betul para pihak tahu spesifik apa yang akan diharapkan. Jadi dimasukkan di dalam RMPK ini. Jadi jangan sampai pada pelaksanaan nanti ada miss gitu ya. Sehingga pada saat yang mana di dalam dokumen, baik itu dokumen penawaran maupun syarat-syarat khusus kontrak tidak dimasukkan, tapi pada saat mau tanda penerimaan uang muka ini diminta gitu ya, diminta, jangan sampai ini ya, karena perlunya rapat bersama di sini adalah ini sebuah hitungannya. Jadi pada saat PCM ini dibahas terkait dengan RMPK dan RRKK di situ. Jadi biar para pihak tahu, jangan sampai nanti konsul pengawasnya nanti mohon maaf ya, jadi ketika melihat pelaksanaan, namun karena tidak ada titik temu, tidak ada pemahaman yang sama, sehingga dalam memahami kualitas berbeda. Mungkin PPK-nya pengennya ini, dikasih ini, juga nanti menjadi otot-ototan atau menjadi masalah dalam proses pelaksanaan gitu ya. Ini ada sebuah case yang ada di salah satu BNUD terkait dengan uang muka. Maka kalau dibahas pada saat PCM nanti semua akan kelihatan ini, jadi terkait dengan mutu yang diharapkan. Next, posisinya. Ini, Bapak Ibu semuanya, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, pada saat Bapak Ibu semuanya, mungkin pada saat tanda tangan kontrak di situ di SSUK di nomor 21.1 di situ ada klausul bahwa penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Kemudian dibahas dan disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak. Jadi disetujui, di situ nanti di dalam dokumen ada PPK, ada penyedia jasa, ada konsultan pengawas gitu ya. Jadi di sini, jadi semua para pihak mengetahui. Selanjutnya, penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan rencana mutu pekerjaan konstruksi secara konsisten. Jadi dilakukan ketika ada update, ya update gitu ya, untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi ya, atau pada pekerjaan ini, pada proses gitu ya. Ini yang menjadi ini jarang sekali dilaksanakan, ini sering kali terlewatkan, baik itu oleh PPK maupun oleh penyedia. Kalau penyedia nggak ditagih PPK, mohon maaf ya, mungkin nggak akan melaksanakan gitu ya.
karena ini juga butuh waktu. Yang penting nanti hasilnya apa? Seperti itu. Yang penting nanti sesuai tepat waktu. Jadi mutunya enggak dibahas gitu ya pada saat PCM. Yang penting tanda tangan Pak, nanti dilaksanakan. Ini yang menjadi hal-hal yang menarik untuk kita sharingkan di siang hari ini, di sore hari ini gitu ya. Jadi jangan sampai nanti PPK, penyedia maupun konselor pengawasnya nanti kalau apakah ini RMPK dilaksanakan, mungkin banyak sekali yang tidak bisa menyampaikan. Selanjutnya Bu Ziza, next. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 2 2017 di pasal 54 dan 55 bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Jika gagal, dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Jadi standar 4 standar mutu di situ adalah mutu bahan, mutu peralatan, dan hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Maka di sini ketika terkait dengan bahan di sini peralatan gitu ya, ketika sudah kita melaksanakan rapat bersama pembahasan terkait dengan RMPK ini, maka kita bisa kita utarakan bahan-bahan spek-spek, mungkin barangkali pada saat penyusunan HPS nilainya rendah dan ketika harganya ini apakah didapat, atau ketika terkait dengan spek ini apakah kita masih bisa dapat gitu ya, kita sampaikan gitu ya. Peralatan ini barangkali ini kita ada case bahwa ketika kita pada saat pembahasan pada saat RMPK ini perlu sekali gitu ya. Mungkin peralatan pada saat dilakukan penawaran di situ hanya muncul kapasitas gitu ya. Kapasitas misalnya seperti halnya bulldozer ya, atau yang untuk pekerjaan galian itu bisa juga pada saat dilakukan penyedia menyampaikan penawaran mungkin hanya menyampaikan kapasitas gitu ya, merek, tapi tidak nilai. Pada saat pelaksanaan di sini barangkali peralatan yang disampaikan di situ, karena pada saat proses pelaksanaan ini proses pembahasan RMPK ini tidak dibahas, maka kita tidak mensyaratkan misalnya surat layak operasi atau silo gitu ya, sertifikat layak operasi di sini. Padahal ketika pelaksanaan nanti peralatan ketika yang digunakan ini misalnya tidak sesuai dengan kondisi lapangan, tidak sesuai dengan kapasitas, barangkali pada saat pelaksanaan rusak di sini, maka perlu dibahas dilengkapi, misalnya dilengkapi oleh sertifikat layak operasi di sini, perlu dibahas. Jangan sampai pada proses pelaksanaan nanti akan mengganggu kinerja daripada pelaksanaan pekerjaan. Next Bu ya. Kalau di Perlem LKWP nomor 12 tahun 2021 di situ terkait dengan RMPK disusun paling sedikit ini. Ada rencana pelaksanaan pekerjaan atau method statement, rencana pemeriksaan, pengujian, inspection, and test plan gitu ya, atau ATP. Ini memang perlu dibahas di RMPK ini karena apa? Ini lagi juga terkait dengan persyaratan spek-spek bahan gitu ya. Bisa juga mungkin
daerah Bapak Ibu mensyaratkan besi dengan uji tarik, mungkin pasir dengan uji lab kadar tanahnya kurang dari berapa persen gitu ya, itu ada gitu ya. Mungkin di sini perlu dibahas dalam RPK sehingga para pihak nanti tidak supaya memahami betul apa yang diinginkan, jangan sampai versinya pengawas dan versinya PPK, versi penyedia nanti masing-masing berbeda. Jadi maka pada saat PCM ini mari duduk bareng, kita rapatkan, kita rumuskan terkait dengan mutu pekerjaan konstruksi. Jadi kita duduk bareng gitu ya, kita rapatkan gitu ya, jangan sampai nanti jadi perdebatan di perjalanan pelaksanaan gitu ya. Jadi PPK-nya pengen ini, pengawasnya membiarin gitu ya. Mungkin penyedianya juga, ya, tapi pada akhirnya nanti pengawasnya nyemprit. Padahal tidak diingatkan dari awal. Inilah fungsinya kerja bareng yang sinergi dari para pihak. Jadi ketika ini bekerja secara sinergi, maka akan mudah untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Mungkin juga yang selanjutnya terkait dengan pengendalian subpenyedia dan pemasok gitu ya. Ini struktur organisasi penyedia jasa. Jadi ini juga penting gitu ya terkait. Jadi masing-masing pihak masing-masing punya tanggung jawab, hak dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan proses pekerjaan konstruksi di sini. Jadi prosesnya nanti kita punya kewenangan, jadi punya kewajiban, punya hak gitu ya. Jadi kalau ada jelas gitu ya. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadi kalau jadwal ditentukan sesuai, kita juga akan melihat mana-mana pekerjaan yang seri, mana yang paralel, sehingga kita akan mengetahui pekerjaan mana yang nanti pekerjaan lintasan kritis gitu ya, sehingga kita bisa mapping, kita mitigasi di sini berbagai para pihak pada saat rapat PCM tadi, pada saat pembahasan RMPK gitu ya. Gambar ya, terus gambar desain dan spektek gitu kita bahas gitu ya, tahapan pekerjaan dan terakhir rencana kerja pelaksanaan. Next Bu ya. Ini salah satu dokumen yang mana nanti Bapak Ibu semuanya ketika membuat ini bagi untuk penyedia ya. Ini kalau nanti menyampaikan membuat di situ ada covernya. Bisa juga dilihat di lampiran permen PUPR nomor 10 tahun 2021 di lampiran E. Itu ya, bisa dilihat, bisa nanti pada saat Bapak Ibu dari penyedia menang atau dari PPK gitu ya, ketika pada saat jadwalnya PCM gitu ya, kita bisa meminta untuk penyedia memaparkan terkait dengan RPA, dan penyedia pun juga siap manakala pada saat PCM untuk paparan. Next Bu ya. Nah, di sini terkait dengan lembar pengesahan di sini para pihak akan bertanda tangan di dalam dokumen tersebut. Baik itu dari sisi pengawas itu akan bertanda tangan, dari sisi penyedia dan pihak pengguna
jasa, semua akan bertanda tangan di dalam dokumen tersebut. Jadi para pihak akan mengetahui, memahami terkait dengan rencana mutu yang diharapkan di sini. Next Bu ya. Setelah ditandatangani di situ ada dokumen nanti disusun ya, ada daftar isinya, monggo disusun. Setelah nanti dibuat, nanti ketika paparan itu sudah jelas betul apa yang nanti di dalam dokumen tersebut untuk dipahami. Di situ nanti ada urutannya gitu ya. Next Bu ya. Selanjutnya terkait dengan informasi pekerjaan. Di situ bisa diisi data umum pekerjaannya gitu ya. Nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, kontrak nomor, SPMK, nilai kontrak gitu ya. Sistem kontraknya seperti apa gitu ya. Apakah menggunakan lumsum atau harga satuan gitu ya. Itu diisi waktu pelaksanaannya kapan, pengguna jasa, penyedia jasanya, pengawas, di situ diisi semuanya. Lanjut Bu. Next. Ya, ini struktur organisasi ya. Sehingga mengapa di sini perlu bahwa nanti dengan ada struktur organisasi di sini bahwa nanti terkait dengan work method statement nanti juga akan berkaitan gitu ya, terkait dengan ini. Misalnya ada penggantian personil manajerial, ada penggantian misalnya pengawas, kontrol pengawas ini misalnya terjadi penggantian dari CV-nya atau dari usahanya, dari personal manajerial misalnya terjadi penggantian, nanti akan ini update ini ya, karena perintah tadi bahwa RMPK ini dimungkinkan untuk selalu update gitu ya. Next Bu ya. Selanjutnya terkait dengan jadwal pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan. Jadi dengan adanya RMPK di sini terkait dengan jadwal kita dapat gitu ya, kita rapatkan bahwa barangkali nanti ada pelaksanaan yang memang ada keterlambatan pada 0 sampai dengan misalnya tahap pertama 0 sampai dengan 70% itu terjadi keterlambatan sampai dengan lebih besar sampai dengan 10% di sini, maka akan masuk sebagai kontrak kritis gitu ya. Maka perlu adanya pengawasan ketika nanti para pihak ini mendapatkan jadwal di sini, berarti kita bisa sama-sama melakukan pengawasan dan sampai nanti proses pekerjaan terlambat, proses pekerjaan tidak sesuai dengan mutu, hingga akan mengakibatkan kekurangan volume, keterlambatan, nanti akan menjadi sedikit masalah di dalam pemeriksaan nanti. Mudah-mudahan dengan adanya rapat bersama, pembahasan bersama terkait dengan RMPK ini diharapkan tepat mutu, tepat kualitas, tepat biaya, itu semuanya akan tercapai. Ini harapan daripada dilaksanakannya rapat RMPK pada saat PCM. Next Bu ya. Ini gambar. Jadi kita lakukan evaluasi bersama, kita paparkan seperti apa sih yang diinginkan PPK, misalnya membangun terkait dengan cipta karya, terkait dengan bina marga, terkait dengan SDA, kita paparkan. Misalnya apa yang paket-paket yang kita menangkan. Kita
kita yang menjadi misalnya pengguna jasanya, kita dengarkan apa, itu kita lakukan di sini, dibahas gitu ya. Meskipun sedikit terlambat, bukan sedikit terlambat, tapi misalnya ini karena kalau dijalankan sesuai dengan tahapan, insya Allah juga akan berjalan dengan baik. Jadi prosesnya mulai dari SPPBJ di sana kan, di situ juga sudah ada waktunya gitu ya, kayak seperti halnya rapat persiapan pelaksanaan kontrak itu paling lambat 7 hari kalender gitu ya sejak diterbitkan SPMK, sehingga pada proses itulah nanti kalau tahapan-tahapan dilaksanakan dengan baik, nanti masih ada kesempatan penyedia untuk mempersiapkan diri. Jadi penyedia pun juga mari kita ikuti prosedur, ikuti alur gitu ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next Bu ya. Ini ada tahapan persiapan. Di situ ketika sudah ada jadwal, tahapan pekerjaannya apa yang ingin dimulai dari awal, mungkin mulai dari galian dan seterusnya. Di situ tahapan-tahapan pekerjaannya juga akan jelas. Jadi nanti disampaikan pada saat rapat FCM tadi. Jadi RMPK ini disampaikan gitu ya. Kita di situ paparan, kita tahapan-tahapan pekerjaannya disampaikan gitu ya. Next Bu. Ini banyak sekali ya. Ini juga terkait dengan rencana pelaksanaan pekerjaan gitu ya. Ini dengan rencana pelaksanaan pekerjaan ini apa sih yang ingin dilaksanakan di situ, tahapannya apa gitu ya. Nah, paket gitu ya. Ada pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu dimulai, durasi pekerjaannya berapa hari kalender, tahapan tugasnya, personilnya. Jadi di situ siapa saja personil manajerial, misalnya si A gitu ya, dengan kompetensi apa, di situ terekam semua. Jadi terkait nanti terjadi pergantian personil, nanti akan kelihatan. Ini juga kami pernah mengalami bahwa ada seorang penyedia yang menyampaikan pengalaman personil manajerial pada saat melakukan penawaran gitu ya. Kalau waktu itu saya cek di lapangan ternyata tidak terjadi pergantian personil. Memang metodenya biasanya penawar itu memberikan pengalaman ini, kalau tidak punya dibuatkan pengalaman dengan alasan pergantian personil. Padahal ketika dicek di situ tidak ada menyatakan bahwa ada pergantian personil, karena setiap ada pergantian personil harus ada sepengetahuan dari pihak konsultan pengawas dan pihak PPK. Ini perlu hati-hati bagi Bapak Ibu yang mungkin ini ada yang dari penyedia membuat pengalaman dari personil manajerial. Padahal di sini kalau betul-betul dibahas ya pada saat PCM ini, dia akan terekod gitu ya. Siapa nanti personilnya yang pelaksanaan pekerjaan akan terekod, karena di situ sudah ada lembarnya, lembar rencana pelaksanaan kerjaan. Next Bu ya. Next. Oh, masih tetap Bu ya. Next Bu. Di bagian metode kerja ya Pak?
sudah nyampe pada metode kerja ya. Ya, sudah ya. Metode kerja ya, sudah ya. Oh ya, Tadi, ya. oh ya, metode kerja ini ya pada prinsipnya hampir sama dengan metode pelaksanaan tadi ya. Mulai awalnya startnya dari mana gitu ya, dari persiapan, mulai dari tahapan-tahapan itu hampir sama dengan tahapan pekerjaan gitu ya. Ini tahap metode kerjanya menggunakan apa gitu ya. Jadi pada saat pelaksanaan di situ supaya mengikuti prosedur gitu ya, adalah dilaksanakan menggunakan metode-metode kerja yang sudah dipersiapkan, yang sudah disesuaikan terkait dengan mungkin dengan ruang lingkup pekerjaan gitu ya. Jadi sudah disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan, sehingga maka di sini perlu pembahasan dari berbagai pihak di sini. Jadi kita tahu betul terkait dengan metode kerjanya. Ketika nanti ada keterlambatan, ada pada saat pelaksanaan nanti akan kelihatan, oh ya ini metodenya ini. Nanti bisa juga mungkin terkait dengan metode kerja pada proses pelaksanaan kerjaan konstruksi gitu ya. Nanti yang memahami dari pihak mungkin dari pihak BPK didampingi perancang, di situ ada pengawas, ada pihak penyedia jasa yang memang juga berpedoman pada spesifikasi dan pelaksanaan yang disampaikan oleh BPK. Next. Selanjutnya metode serta teman terkait dengan contoh tenaga kerja dalam metode serta teman di sini. Ini jadi terkait dengan misalnya pelaksanaan personil, terkait dengan apa itu disampaikan jumlahnya berapa orang, dia menggunakan SKT atau SKA. Ini jadi ada ini semacam absensi ya, tidak masuk keluar, jadi ada pergantian di sini akan kelihatan gitu ya. Ini terkait dengan metode statement terkait dengan tenaga kerja. Belum lagi nanti terkait dengan bahan material gitu ya. Sesuai enggak? Maka ketika barang masuk, ada pengendalian pemasok dan sub kontraktor di sini. Jadi sesuai enggak sih bahan yang disampaikan speknya sesuai pada saat rapat gitu ya. Ini dicatat, diupdate gitu ya. Terkait dengan semennya, mungkin dari Portland gitu ya, dengan pasir sesuai dengan misalnya pasir disyaratkan terkait dengan kadar tanahnya kurang dari misalnya 5% gitu ya, harus di lab gitu ya. Disesuaikan enggak? Jadi perlu ada pengawas juga mengontrol pada saat barang tersebut akan digunakan oleh pihak penyedia. Betul-betul ketika barang datang ada proses pengecekan. Dari pihak penyedia juga nanti mencatat sini untuk dilakukan rekap gitu barang-barang yang disesuaikan sesuai dengan spesifikasi teknis. Belum lagi contoh tabel peralatan dalam book statement dari pelaksanaan pekerjaan. Di sini ketika melakukan penawaran itu peralatan utama apa sih yang diminta gitu ya. Ketika peralatan utama diminta gitu, akhirnya kita syaratkan, kita melakukan pencatatan kalau memang peralatan-peralatan tersebut yang mana meskipun sudah atau mungkin belum dilengkapi dengan sertifikat layak operasi atau belum dilengkapi atau sudah dilengkapi, barangkali di lapangan terjadi kerusakan, tidak bisa dioperasikan sehingga menyebabkan
pelaksanaan pekerjaan kurang maksimal, maka perlu dilakukan penggantian, diganti aja gitu ya, yang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan ukuran yang diminta, sehingga tidak berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga tidak terjadi keterlambatan, jangan sampai terjadi hal itu. Ketika ada peralatan yang memang terjadi kerusakan, kan itu mungkin awalnya bagus, tapi pada proses pelaksanaan misalnya terjadi kerusakan, bisa juga kalau memang kerusakan itu sangat parah, sangat berat, maka akan mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan. Maka pihak penyedia melakukan penggantian alat dan dimasukkan di dalam rekap dari work statement di peralatan. Next, Bu. Ya. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya terkait, kalau tadi kita sudah bicara itu dokumen RMPK, tentu selanjutnya pengendalian kontrak gitu ya. Pengendalian kontrak di sini memang terkait dengan perubahan ruang lingkup, mungkin bisa juga biaya, mutu, dan waktu saling mempengaruhi dalam yang pertama ruang lingkup pekerjaan. Ini bisa juga terkait dengan surat perjanjiannya, bisa nanti SSKK gitu ya. Ada perubahan gitu ya. Kita lihat di surat perjanjiannya dan syarat-syarat khusus kontrak. Jadi untuk pengendaliannya dari situ ketika ada perubahan. Yang selanjutnya terkait dengan ketentuan biaya. Barangkali ada harga-harga yang naik, penyesuaian harga gitu ya. Bisa juga di situ. Dalam akan mempengaruhi dalam surat perjanjian, SSKK, daftar kuantitas dan keluaran atau dan harga atau DKH ya. Selanjutnya terkait dengan ketentuan waktu, surat perjanjian, misalkan jadwal pelaksanaan gitu ya. Jadi bisa juga waktunya bisa terlambat, bisa maju, bisa selesai tepat waktu. Di sini perlu adanya pengendalian. Selanjutnya terkait dengan ketentuan mutu. Nah ini RMPK di sini ya ini terkait dengan bagaimana kita bisa ya uang untuk pekerjaan, biaya, ketentuan waktu terkait dengan pelaksanaan. Tadi sudah disampaikan bahwa di situ ternyata memang ada kita meminta jadwal pelaksanaan untuk sebagai dokumen RMPK-nya gitu ya. Untuk dalam satu dokumen, satu persyaratan utuh, juga kita bisa mengetahui pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya ini di sini terkait dengan ketentuan mutu, ada di dalam mungkin di dalam SSKK, ada spesifikasi teknis dan gambar-gambar. Di sini kita melakukan pengendalian. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan gambar, perubahan spesifikasi teknis pada proses pelaksanaan. Di sini perlu sebagai pengendalian kontraknya kita lakukan pengawasan, kita lakukan evaluasi bersama pada saat rapat-rapat pembahasan proses pelaksanaan konstruksi. Next, Bu ya. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di sini diharapkan ketika ada kekurangan, ada keterlambatan progres pelaksanaan konstruksi di sini memang diharapkan pengawas, konsulat pengawas melakukan penyempritan kalau memang progresnya tidak sesuai, hingga penyedianya nanti akan mengejar ketertinggalan atau kekurangan manakala terjadi pelaksanaan terlambat. Di sini perlu dilakukan rapat evaluasi untuk menyampaikan progres pekerjaan,
kriteria kontak kritis gitu ya. Kalau memang jadi ini apakah terjadi kontrak kritis atau tidak gitu ya, terkait dengan keterlambatannya, terkait dengan progres pelaksanaannya, kita perlu lakukan evaluasi. Penanganan kontrak kritis dengan cara penyelesaian perselisihan atau dispute kontrak gitu ya. Ini perlu dikendalikan pada saat proses pelaksanaan. Nah, pada saat penanganan kontrak kritis dan cara penyelesaian atau dispute atau di sini perselisihan kontrak gitu ya. Yang pertama bisa juga dilaksanakan rapat pembuktian KSCM, Sukas Meeting gitu ya. Kesepakatan tiga pihak dari parties agreement, mungkin dari pihak PPK, pihak konsultan pengawas, pihak penyedia, ini melakukan rapat bersama. Penghentian dan pemutusan kontrak, penundaan pekerjaan atau suspension bisa juga nanti masuk di ke arbitrase kalau misalnya benar, terus ya, bisa juga dilaksanakan rescheduling, apakah itu nanti masuk dalam keadaan kahar. Jika terkait dengan kahar bisa diajukan klaim sebagai kompensasi. Next, Bu. Ini tadi terkait untuk supaya RPK ini berjalan dengan baik, tadi sudah sampaikan terkait dengan bagaimana juga pengendalian subkontraktor dan pemasok, pengendalian rantai pasok dari sumber daya konstruksi. Jadi mungkin nilainya besar dan di situ menginginkan ada penyedia yang sesuai dengan spesialisasinya. Di situ bisa juga jadi penyedia jasa konstruksi. Di sini terkait dengan jumlah dan jenis subkon atau vendornya, kriteria pemberian, prosedur pembelian, list dan rekod subkon atau vendor. Di sini terkait dengan subkontrak ini, ketika memang ini dibutuhkan subkon gitu ya, tentu sudah dimasukkan pada saat proses pembelian. Selanjutnya terkait dengan pengendalian rantai pasok sumber daya konstruksi, terkait dengan pemasok bahan bangunan, bisa juga pemasok peralatan, pemasok teknologi konstruksi, bisa juga pemasok sumber daya manusianya. Jadi ketika bagaimana mengendalikan tadi sudah kami sampaikan pada proses tadi work statement terkait dengan peralatan, terkait dengan bahan, di situ bahan-bahan apa yang sesuai dengan spesifikasi teknis. Jadi sesuaikan peralatannya seperti apa. Ketika jadi rusak, memang perlu ada pengendalian khusus gitu ya terkait dengan rantai pasok di sini. Disesuaikan, dilihat speknya, terkait dengan bahan, terkait dengan peralatan, mungkin terkait dengan sumber daya manusianya. Karena terkait dengan operator alat berat juga memang diharapkan ya operator bersertifikasi. Ya, proses inilah ketika memang secara baik itu bahan, baik itu peralatan, baik itu sumber daya, ketika memang itu sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, sesuai dengan yang dipersyaratkan, tentu akan mudah untuk mencapai, insya Allah akan mudah mencapai mutu yang diharapkan dengan para pihak tentu bersinergi dengan baik dengan satu tujuan untuk memperoleh mutu atau kualitas yang diharapkan oleh para pihak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ingin disampaikan di ruang Zoom ini, mungkin kita bisa sharing-sharing untuk terus melaksanakan, mengasah terkait dengan pengetahuan pengadaan barang dan jasa. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Bu.
Oke, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, mungkin itu bisa pertanyaannya ditulis melalui kolom chat dan bisa juga melalui raise hand atau diskusi. Silakan Bapak Ibu yang bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan bisa juga diskusi atau raise hand untuk melakukan diskusi dengan narasumber kita. Ya, baik, mungkin kami ulang kembali. Tadi materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu mengenai dengan simulasi pengendalian kontrak konstruksi melalui RMPK. Tadi sudah dibahas beberapa poin-poin penting oleh narasumber kita. Yang pertama ada dasar hukumnya, ada tujuan pengadaan barang jasa, ada mengenai dengan tahapan pelaksanaan kontrak, juga ada peraturan LKPP. Selanjutnya tadi ada contoh tampilan-tampilan dokumen yang sudah dijelaskan oleh narasumber. Ada juga mengenai dengan prinsip pengendalian kontrak, ada ya. Jadi seperti itu. Itu merupakan judul-judul besar yang sudah dibahas oleh narasumber kita. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai dengan judul yang sudah disampaikan dengan narasumber kita, silakan. Bisa juga melalui kolom chat dan bisa juga melalui raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber. Ya, baik Pak, mungkin tidak ada pertanyaan dari narasumber kita. Mungkin Pak, mohon maaf tidak ada pertanyaan dari peserta. Mungkin Pak sedikit closing statement-nya Pak mengenai materi hari ini. Terima kasih Bu ya. Jadi memang terkait dengan permasalahan dengan RMPK ini mungkin jarang sekali dilaksanakan sehingga belum menemukan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga dari para pihak tidak menemukan hal-hal yang memang apa yang ingin disampaikan karena memang itu untuk pelaksanaan di daerah itu memang jarang sekali ini sering terlewatkan terkait dengan pembahasan RMPK. Tentu harapan kami selaku narasumber terkait dengan materi hari ini, mari kita wujudkan pengadaan yang baik. Kita mulai dengan tahapan-tahapan prosedur yang sesuai dengan regulasi yang ada sehingga jangan sampai nanti terjadi permasalahan-permasalahan sehingga dengan adanya RMPK ini membantu pihak pengguna jasa, pihak penyedia jasa, baik itu penyedia konstruksi maupun dari pengawas jasa, pengawas konsultasi pengawas. Ya, dengan adanya ini nanti pencapaian mutu sangat akan bisa
capai. Terima kasih. Itu closing statement saya. Sehingga dengan adanya kita bersinergi, baik itu BPK, penyedia jasa, itu akan mampu mewujudkan mutu terkait dengan pekerjaan produksi tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, baik Pak, cukup Pak. Oke Bu, cukup Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak untuk materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk seluruh peserta yang ada di room Zoom ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar di siang hari ini. Walaupun kita laksanakan siang, namun tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi itu dari kami. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk kami ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa materi dan sertifikatnya akan kami upload setelah semua materi selesai. Mungkin insya Allah sekitar tanggal 25 akan kami upload sertifikat Bapak Ibu peserta sekalian untuk periode 18 ini. Begitupun juga dengan record materinya. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan untuk siang ini. Terima kasih Pak Suyadi. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Baik, itu dari kami. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Terima kasih. Iya Pak, baik Pak.